Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya ketika kalian menonton video ini. Di video kali ini saya ada di dealer Benelli di Panji Suroso, Kota Malang ya. Ini kebetulan ada di halaman belakang karena yang di depan cukup ramai lalu lintasnya daripada nanti berisik ya. Saya akan pindah ke belakang. Nah, di sini saya membahas motor yang spesial, motor cruiser 250 cc yang beberapa waktu yang lalu sudah dirilis ya. Motor apakah itu? Sesuai thumbnail, Kiwe Benda V252C. She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again, loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need, never too far away, loving for another day. Nah, ini adalah Kiwe Benda. Lebih enaknya nyebutnya Benda aja ya. Tapi ada nama belakangnya sih, V252C. V itu artinya mesinnya, dia V engine, kemudian C-nya itu dia cruiser, dan 252 itu adalah kapasitas mesinnya. Nah, motor ini beberapa waktu yang lalu dirilis ya oleh Benelli Motor Indonesia ya, untuk bersanding dengan saudaranya ya, yaitu V250Fi. Kelihatannya sama-sama 250 ya, tapi secara mesin, konstruksi, kemudian desainnya itu beda banget. Nanti saya akan jelaskan apa aja yang perbedaannya. Dan ini kebetulan yang saya review warna hitam ya, dengan ada detail warna kuningnya seperti ini. Jadi kita lihat dulu dari desain ya. Secara desain, ini kalau saya berpendapat ya, ini seperti Harley Davidson Sportster S sih, yang terbaru itu ya, yang menggantikan Sportster 48. Nah, ini dia desainnya seperti itu, yang Sportster S. Bentuknya dia lebih membulat ya, lebih dinamis gitu, kalau kita bandingkan dengan Kiwe V250Fi. Tuh kan, dia serba membulat, nggak ada aksen-aksen yang mengotak gitu ya. Kita lihat dari depan dulu deh. Nah, untuk dari depannya seperti ini ya. Pertama yang kelihatan adalah di bagian lampunya. Nah, ini dia lampunya bulat ya, sudah full LED, baik itu lampu DRL, lampu dekat, lampu jauh, dan juga sen. Saya akan coba nyalakan. Nah, seperti ini ya. Jadi di bagian lampunya sini untuk yang DRL itu ada DRL yang membulat seperti ini, kemudian ada tonjolan atau garis seperti ini ya, bertuliskan Benda. Jadi kalau orang Indonesia ini bisa menyebutnya benda ya, bukan benda. Ini kalau nggak salah emang penyebutannya Benda, bukan benda. Kemudian di sini ada proyektor lamp dan juga ada LED konvensional ya. Coba saya akan nyalakan. Nah, untuk lampu dekatnya dia pakai proyektornya seperti ini. Kemudian untuk lampu jauhnya, nah baru dia pakai lampu yang konvensional ya. Yang konvensional maksudnya dengan menggunakan reflektor seperti motor ya, motor LED pada umumnya lah. Nah, seperti ini. Oke, mumpung sedang menyala untuk lampunya, saya akan perlihatkan juga untuk yang belakang ya. Nah, untuk yang belakang seperti ini. Dia juga sudah full LED ya. Lampu C-nya sama LED dengan satu titik. Tapi karena LED ya, meskipun dia satu titik, ini terang banget loh. Kemudian untuk lampu belakangnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik untuk lampu belakangnya. Dan untuk lampu rem, nah seperti itu ya untuk lampu remnya. Saya pikir itu nyalanya ada di tengah. Ternyata di bagian 8 titik tadi ya, yang dia lebih terang lagi.
Oke, kita matikan dulu. Oh, sebelum itu di sini ada lampu plat nomor ya. Namun sayang untuk plat nomornya dia masih pakai warna kuning dan bohlam seperti ini. Oke, kita matikan dulu. Nah, lanjut untuk bagian depan ya. Untuk bagian depannya seperti ini. Jadi dia nggak ada cover sama sekali ya, hanya di bagian sini. Ini ada cover untuk lampunya. Untuk bahannya sih dia plat ya. Jadi bukan plastik biasa. Ya, jadi membuat dia lebih kuat. Ya karena ini kan juga berfungsi sebagai bracket ya, atau penopang dari lampu utama ini. Kemudian dari spatbornya ya. Nah, ini spatbornya dia bukan bahan plat tapi dia plastik. Tuh. Warnanya hitam glossy dengan ada stiker logonya Kiwi. Lalu di sini ada penempatan untuk plat nomor. Jadi plat nomornya nggak taruh di atas ya, tapi ditaruh di bawah. Ini seperti saudaranya juga sih. Kemudian kita lanjut ke bagian samping. Nah, untuk bagian sampingnya seperti ini ya. Ini yang paling kelihatan jelas sih yang pasti mesinnya. Nanti saya akan bahas untuk mesinnya, saya akan bahas untuk bagian bodinya dulu. Di sini ada tangki yang bentuknya itu dia lebih apa ya? Dianggap oval sih. Salah satunya itu dia mengecil bagian belakangnya, kalau depannya dia lebih membesar. Lalu di bagian sampingnya, bodi samping, ini dia bahannya plastik ya. Ada tulisan Kiwi warna hitam seperti ini. Untuk warna bodinya ini hitam doff. Lalu di sini ada dua baut yang ukurannya cukup besar. Ini baut bintang kayaknya ya. Apa sih namanya? Tapi enggak sih. Untuk dalamnya ini dia pakai kunci L ya di sini. Nah, untuk tangkinya di atas ini ya, dia bahannya full besi, full plat. Kecuali yang ini ya, dia pakai bahan plastik seperti ini. Dan untuk warna kuningnya ini kalau saya lihat ini cat loh, bukan stiker. Karena nggak ada tumpukan stiker sama sekali sih kalau saya raba seperti ini. Tuh, ini benar-benar cat. Untuk atasnya dia pakai warna hitam glossy dengan ada stiker P252C. Lalu ini ada tutup tangki bahan bakar, modelnya datar. Dan ada penutup tempat kuncinya ya, supaya dia nggak mudah kotor. Untuk kapasitasnya dia 15 liter. Jadi cukup besar untuk sebuah motor 250 cc. Lanjut ke bagian jok. Nah, untuk joknya ini dilengkapi dengan plastik ya, karena ini kan display. Ini secara bentuk dia nggak terlalu panjang sih ya. Dia jadi satu dengan jok pengendara. Jadi jok penumpang dan pengendara itu menjadi satu. Kemudian kita lihat untuk tekstur joknya. Ini kalau saya raba dalamnya ya, ini cukup halus dan busanya ini empuk banget loh. Oke, lanjut ya, karena tadi tiba-tiba hujan, jadi pindah ke tempat yang lebih teduh ya. Oke, dari jok ya tadi ya, ini joknya kan sudah saya bilang tadi, dia modelnya jadi satu, pengendara dan penumpang. Dari sini deh. Nah ini ya, dari busanya ini empuk banget loh, tuh, yang belakang juga. Namun yang belakang ini kalau saya lihat dimensinya kecil ya, dan juga dia itu landai ke belakang, landainya tuh turunnya ke belakang, bukan dari belakang ke depan ya, tapi dari depan ke belakang. Ini mungkin kalau kalian duduk di belakang motor ini ya otomatis bisa membuat apa ya, gampang melorot gitu loh, atau gampang geser gitu. Tapi ya ini konsekuensi dari desain ya, karena desainnya kan kalau yang belakang ini kita lihat dia itu lebih apa ya, lebih ke seperti buntut-buntut tawon gitu loh. Dan mengenai bodinya ya, ini dia besi loh, jadi bukan plastik. Warnanya hitam glossy, kemudian ada warna kuningnya di sini. Dan kembali lagi, ini seperti yang depan ya, ini bukan stiker tapi dia benar-benar cat. Dan untuk lampu belakang tadi ya, dia modelnya menonjol seperti ini. Jadi mungkin kalau kalian melorot ya dari depan ke belakang,
Ini jadi pengganjal nih. Tapi kalau bisa jangan sampai apa ya, terkena pantat kita ketika duduk, khawatirnya nanti malah rusak. Kemudian bagian sini ya, ini ada subframe atau besi tambahannya. Jadi ya kalau kita lihat ini dari warnanya dia pakai hitam doff, kemudian teksturnya kalau saya raba ya, ini dia lebih kasar. Jadi seperti bodi apa ya? Kayak bodi yang pakai warna dasar itu kan ini, atau mungkin namanya cat tekstur mungkin. Jadi warnanya sama dengan bodi sampingnya seperti ini, warna hitam doff. Dan untuk bagian spakbor ya, nah tadi kan saya hanya bahas lampunya aja. Ini sekarang saya bahas untuk spakbornya. Dia modelnya seperti tambahan gitu ya. Jadi nggak satu kesatuan gitu sih menurut saya. Jadi desainnya tuh seperti dipaksakan untuk memakai spakbor. Ya karena regulasi kan harus pakai spakbor ya. Jadi dia seperti ini, modelnya minimalis sih. Ini dipakai untuk penempatan plat nomor, kemudian untuk sein, lampu plat nomor juga, dan di bawahnya ada reflektor seperti ini. Ini kalau saya punya motor ini ya, misalkan ini spakbor saya lepas, seinnya saya taruh di sini, kanan kirinya. Lalu untuk plat nomor, ya mungkin di sini ya, di bagian suspensi ini dibuatkan plat gitu, jadi modelnya dibuat vertikal gitu. Itu pasti lebih keren sih. Tapi seperti ini aja udah cukup bagus. Oke, kita akan bahas untuk kaki-kakinya ya. Kita bahas dulu yang depan. Nah, dari suspensi dia sudah pakai upside down. Untuk diameternya nggak tahu ya berapa. Ini kalau saya lihat besar banget loh. Ini kemungkinan kalau nggak 41 ya 43. Terus dia pakai warna hitam untuk bagian tabung suspensinya. Lalu yang unik adalah di bagian ini ya. Ini adalah cover untuk suspensinya supaya apa? Di bagian asnya ini dia tidak terkena langsung oleh kotoran, misal debu atau air yang kotor gitu ya. Dan covernya ini bukan plastik loh, tapi dia pakai plat besi. Ini juga berfungsi sebagai penopang untuk spakbor dan juga plat nomor atau bracket plat nomornya. Dan di bawahnya kalau kita lihat di sini ada reflektor warnanya orange ya, seperti ini. Nah ini. Kemudian kita lihat untuk bagian velg ya. Nah untuk velgnya ini dia pakai model cast wheel. Jadi dia bukan jari-jari ya. Dan bentuknya ini unik loh, terutama di bagian palangnya. Ini semacam tombak. Jadi kalau kalian misalkan pemain Mobile Legends ya, ini seperti tombaknya Moskov loh. Dan untuk jumlah palangnya ya, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 palang. Jadi banyak banget ya. Dan untuk diameternya dia pakai 16 inch untuk yang depan. Dan lebarnya untuk yang depan ini ya dia pakai 2,5 inch. Jadi cukup lebar. Lalu ban yang dipakai adalah ban merek Daily Tire yang mana ini sama dengan saudaranya ya, yaitu V250Fi. Tipenya Urban Grip. Nah ini. Dan untuk ukurannya ya, dia pakai ukuran 120/80 ring 16. Jadi ini sangat besar sih untuk sebuah ban depan ya. Dan kalau kita lihat dari depan seperti ini. Nah ini ya. Dari motifnya juga saya suka sih. Dia motifnya lebih ke robotik gitu ya. Untuk bagian rem, coba saya geser dulu. Karena ini banyak lebar, jadi berat. Nah untuk remnya seperti ini ya. Dia sudah cakram. Modelnya lurus ya, nggak bergelombang. Dan di bagian ini lubang-lubangnya dia model oval seperti ini.
Jadi untuk bagian sini dia pakai warna silver, yang bagian dalamnya dia pakai warna hitam. Lalu di sini ada sensor ya. Ini sensor untuk ABS dan juga traction control, karena motor ini dilengkapi dengan traction control ya. Kemudian diapit kaliper radial 4 piston. Ini pakai merek sendiri ya, Benda. Jadi bukan benda ya, ini Benda. Nah, ini ada 2 kabel atau 2 selang ya. Ini untuk sensor ABS tadi, ini untuk selang remnya. Lanjut kita ke bagian kaki-kaki yang belakang ya. Nah, untuk yang belakang seperti ini. Pertama dari lengan ayunya dia pakai model datar ya. Jadi dia nggak ada lekukan sama sekali, datar gitu aja. Dan kalau saya lihat bahannya ini atau bentuknya dia pakai model pipa oval, jadi bukan pipa kotak. Dan dia satu desain ya, atau satu satuan dengan tempat untuk shockbreaker belakangnya. Kemudian kita lihat yang paling kelihatan di sini adalah penggeraknya ya. Jadi dia bukan pakai rantai, tapi dia pakai sabuk seperti ini. Ini juga sama dengan saudaranya. Jadi kelihatan lebih kekar gitu ya. Karena dia ukuran dari gear belakangnya itu lebih besar ketimbang ya katakanlah motor-motor lain di kelasnya yang pakai rantai ya. Kemudian bagian covernya ini juga unik banget karena dia atas bawah seperti ini. Jadi menambah kesan motor ini seperti ya motor robotik sih. Khas cruiser banget gitu. Kemudian untuk suspensinya dia pakai model ganda ya. Dan dia modelnya diagonal. Untuk ulirannya warnanya hitam seperti ini dan ada penyetelan untuk beban ya di sini. Nah, ini. Lalu untuk bagian velg dan ban ini sama ya secara bentuk, tapi secara ukuran beda. Karena yang belakang ini dia pakai ring 15. Dan untuk ukuran ban yang belakang dia pakai 160/60 ring 15. Jadi secara ukuran dia lebar ya, tapi secara diameter dia cukup kecil sih, 15 in saja. Coba lihat dari belakang ya. Nah, untuk dari belakangnya seperti ini. Jadi pas lah ya dengan ukuran motor ini yang juga cukup besar, dengan ban yang besar pula. Lalu untuk bagian rem ya. Nah, remnya dia pakai cakram sama dengan depan. Modelnya lingkaran lurus, jadi bukan bergelombang. Dan yang membedakan adalah di bagian lubang-lubangnya ya. Jadi di sini dia pakai model bulat-bulat, jadi bukan oval. Nah, mungkin bagi kalian yang awam ya, gunanya apa sih lubang-lubang seperti ini? Ini sepengetahuan saya ya. Ini difungsikan supaya cakram ini bisa lebih cepat untuk melepas panas gitu loh. Karena namanya juga pengereman itu kan gesekan antara kaliper dan cakram ini cukup keras ya. Jadi membuat panas dari cakram ini juga lebih cepat. Makanya dibuat lubang-lubang seperti ini supaya pelepasannya itu lebih cepat. Jadi lebih cepat dingin lah istilahnya. Dan diapit dengan kaliper ya. Ini dia 2 piston, jadi sebelah sini dan sisi satunya lagi. Warnanya hitam. Begitu juga dengan bracketnya ya. Lalu ini juga ada sensor untuk ABS dan juga traction control. Lalu kita ke bagian pijakan kaki ya. Nah, untuk pijakan kakinya seperti ini. Biar lebih jelas saya akan pindah ke bagian kiri ya. Nah, kita lihat dari yang depan dulu deh. Nah, dia ini modelnya juga unik ya. Ya seperti yang saya bilang tadi, dia seperti robotik gitu. Karena secara desain tuh lihat banyak garis-garis yang cenderung lebih kaku-kaku gitu ya. Dia pakai warna hitam, dari tangkainya pun juga sama, tuas persneelnya juga sama. Cuman di bagian atas ini ya dia dilengkapi dengan karet. Dan ini halus loh dia, bukan yang model garis-garis yang ada timbul-timbulnya gitu enggak. Dia polos seperti ini. Ini sangat membantu sih. Jadi membuat kaki itu lebih nyaman dan juga getaran mesin itu lebih berkurang ya ke bagian kaki.
Kemudian di sini ada tuas persneling yang mana dilengkapi dengan karet juga. Jadi mempermudah atau nggak membuat sepatu kita itu cepat rusak. Nah untuk yang belakang seperti ini sama ya secara bentuk, dimensinya pun juga sama. Dan untuk tangkainya ini kalau kita lihat dia masuk ke dalam ya. Jadi kalau misalnya kita mau membongkar ini ya kita harus membuka ini sih. Di bagian cover untuk gear yang depan ya. Untuk starter sampingnya seperti ini. Dia modelnya pendek, tapi dia nggak bulat biasa ya, tapi modelnya cast seperti ini. Ini seperti casting, ada bentuknya. Dan ini ada ini loh, ada kabel sensor. Ini kemungkinan dipakai ketika motor ini dihidupkan tapi masuk gigi selain netral. Nah itu membuat mungkin motor ini nggak bisa dihidupkan ya kalau dengan posisi persneling selain netral. Jadi harus dinaikkan dulu baru bisa dihidupkan. Mungkin seperti itu sih. Ini seperti di motor-motor Matic pada umumnya ya. Dan sini juga tidak ada standar tengah. Ya buat apa juga, karena motor ini kan nggak ada standar tengah udah rendah banget, apalagi kalau ada standar tengahnya. Jadi kalau ada standar tengahnya itu kalau cornering yang pasti membuat mudah kasruk ya. Lalu ada detail satu lagi. Ternyata di sini ada kiprok. Ya kiprok ya ini ya. Jadi kiproknya itu ada di bawah seperti ini. Ini unik banget sih. Apakah ini gasruk? Nggak tahu ya, karena posisinya hampir sejajar dengan rangka yang terbawahnya. Jadi kalau kalian khawatir sih ya, kalau bisa custom aja, kasih skid plate atau apa gitu. Lanjut kita ke bagian rangkanya dulu deh sebelum bahas mesin. Nah, untuk bagian rangkanya seperti ini ya. Kalau nggak salah ini menyebutnya double cradle. Jadi dia untuk alur frame-nya ya atau rangkanya dia dari atas ke sini seperti itu, kemudian di bawahnya ada lagi. Karena kan motor ini menopang mesin yang besar juga ya. Jadi harus ada penguatan di bagian bawah juga. Nah, untuk mesinnya seperti ini. Dia V ya. Seperti ini. Nah, ini beda ya yang pasti dengan yang V250 Fi karena secara desain pun juga kita lihat ini berbeda jauh. Kalau yang saudaranya itu kan dia pakai kisi-kisi ya, karena dia pakai pendingin udara. Kalau ini pendingin radiator. Nah, kalau ini kita lihat ya di bagian bloknya itu dia nggak ada kisi-kisinya. Jadi benar-benar apa ya? Ya udah ya bentuknya seperti ini. Bingung sih mau bilang apa. Jadi kesannya itu lebih robotik kalau menurut saya. Nah, untuk spesifikasinya ya, dia 250 cc dengan 2 silinder ya. Tipenya V seperti ini. Konstruksinya SOHC 4 katup per silindernya, jadi dia 8 katup untuk jumlahnya ya. Kemudian untuk diameter kali langkah, dia 53,5 kali 55,4 mm. Kemudian untuk powernya dia 19 kW di 9000 rpm atau sekitar 25,4 HP kalau nggak salah ya. Untuk torsinya 25 Nm di 5500 rpm. Ya secara tenaga dan torsi ya, untuk 250 cc di kelasnya atau yang umum lah ya, ini termasuk nggak terlalu besar sih. Cuman torsinya ini yang cukup menarik karena ya kembali lagi motor ini kan motor cruiser, dipakai untuk santai, jadi yang dibutuhkan adalah torsinya. Dan untuk rasio kompresi dan lain-lain saya akan taruh di sini ya. Nah seperti itu, kalau saya dapat infonya saya akan taruh di sini. Nah ini pendinginnya radiator seperti yang saya bilang tadi, makanya di atas di bagian depannya maksudnya itu ada radiatornya seperti ini. Nah itu juga ada kipasnya ya. Untuk bentuknya seperti ini. Lalu untuk yang sebelah kanannya, nah dia seperti ini. Ini ada dua box ya,
kanan kiri tadi ada tulisan 252. Ini di dalamnya ada mungkin box filter ya, ini ya, bisa berfungsi seperti itu. Cuma nggak tahu lagi sih. Coba saya lihat-lihat lebih detail ya. Ini seperti ya ada semacam perkabelan seperti itu sih. Ya penasaran aja sih. Tapi karena sangat tertutup ya, jadi susah banget untuk dilihat dari luar, kecuali kita harus membongkarnya. Oke lanjut, kita ke bagian atas ya, untuk bagian kokpit. Nah untuk bagian kokpitnya seperti ini. Dari stangnya ya, kalau kita lihat, ini stangnya hampir mirip dengan V250Fi. Modelnya seperti ini. Dia fat bar gitu ya, dan cukup datar. Jadi membuat motor ini kesannya gagah banget gitu loh, kalau dari depan atau samping. Tuh. Dengan pemakaian stang warna hitam juga. Wah ini jadi lebih, menurut saya lebih sporty sih. Kemudian di bagian tombol-tombol, nah ini ya, ini juga beda banget dengan saudaranya. Dan saya juga cukup asing ya dengan tipe-tipe tombol seperti ini, karena modelnya tuh beda banget gitu loh dengan motor pada umumnya. Jadi di sini di atas ada NJK switch dan juga starter. Dan di sini kosong ya. Ini nggak tahu sebenarnya fungsinya untuk apa, tapi ini dikosongi. Lalu di sini untuk bagian hand grip, modelnya juga unik, beda banget dengan saudaranya. Semacam apa ya motifnya ya? Ada motif-motif seperti cabang-cabang kayu gitu sih. Asik banget ya. Lalu di sini ada spion, modelnya bar N, yang mana ini bisa dirubah ya, posisinya di bawah atau di atas. Lalu ini ada tabung minyak rem, yang katanya ini seperti peti mati ya. Jadi dia agak model trapesium atau kotak gitu, tapi dia modelnya ya seperti ini, seperti peti mati. Kemudian untuk tombol-tombol sebelah kiri, nah ini ya, ini cukup banyak di bagian sini. Ini umumnya kan pas beam ya, tapi ternyata di sini tuh untuk mengatur traction control. Kemudian di sini ada lampu dekat, lampu jauh. Jadi di sini nggak ada pas beamnya ya, hanya lampu dekat, lampu jauh aja seperti ini. Kemudian di sini ada hazard, di sini ada sein, di sini ada klakson. Dan untuk handle kopling dan rem ya, ini karena ini display jadi dilapisi karet biar nggak gampang pudar. Ini warnanya silver seperti ini bagian dalamnya. Dan untuk koplingnya ini dia pakai model kabel ya, jadi bukan hidrolik. Tapi ini ringan banget loh. Dibandingkan dengan saudaranya ini lebih ringan loh, jauh lebih ringan. Kemudian untuk bagian handle rem yang depan sama ya seperti ini. Oh ya, tadi kan saya belum bahas untuk bagian ini ya, tuas rem belakangnya. Ternyata dia juga dilapisi dengan karet loh. Ini yang jarang banget, karena biasanya kan yang pakai karet-karet seperti ini hanya untuk tuas persneling ya. Ternyata untuk tuas rem belakangnya juga dikasihkan karet seperti ini. Jadi dia lebih imbang ya kanan kirinya, tuh kan. Kemudian untuk knalpot ya, tadi saya juga nggak bahas knalpotnya karena lupa. Nah untuk knalpot seperti ini ya, dia model 2:1. Jadi kan dia kan 2 silinder, jadi keluarnya ada 2, tapi untuk keluarnya dia hanya 1. Dan secara bentuk, bentar saya geser. Bentuknya ini bulat, tabung gitu ya, dan cukup besar. Tuh. Tapi untungnya nggak ada yang aneh ya, karena lubangnya itu kan nggak yang ke tepi atau nggak di tengah gitu loh. Ini di tengah, jadi kesannya itu masih oke lah. Dan ini nggak ada covernya ya di bagian sini, jadi dia full lapisan knalpot aslinya. Covernya hanya di sini. Nah di bagian pertemuan dari leher satu dan leher satunya lagi ya,
Di sini ada cover dan ini bahannya plat. Ya tetap aja sih nanti ketika mesin hidup ini akan ikut panas juga, tapi nggak sepanas lapisan knalpot aslinya. Kemudian yang unik di sini ada semacam cover ya, pakai plat, ada tulisannya Benda. Kelihatan nggak ya tulisan Bendanya? Ya kelihatan deh pokoknya. Ini untuk mengcover bagian ini sih. Ini kayaknya untuk ini ya, master rem belakangnya. Nah ini kelihatan kan ada selang-selangnya. Jadi kalau nggak ada cover ini sih bisa jadi ini ya nggak seru ya untuk bagian master remnya. Untungnya ada ini, sip, bagus untuk motor ini. Dan di situ kita lihat ada filter oli, ada tulisannya Benda juga. Nah ini ya. Oke naik lagi ke atas, malah bahas yang bawah lagi. Nah ini ya untuk panel infonya, kita lihat dia modelnya bulat seperti ini. Ini mengingatkan kita pada Sportster S juga ya. Ini yang pasti kalau kita lihat ini sudah digital sih. Coba kita nyalakan. Sebelum kita nyalakan kita lihat dulu untuk bagian kuncinya. Nah untuk kuncinya dia peletakannya ada di depan stang ya. Biasanya itu kan ada di belakang stang, ini ada di depan stang. Ya bisa dibilang nggak aneh sih, biasa aja. Cuman karena speedometernya ini ada di belakang ya, jadi kesannya itu unik aja sih. Nah untuk kuncinya seperti ini, dia nggak ada pengaman magnet atau immobilizer. Ya biasa-biasa saja seperti ini. Lalu untuk bagian anak kuncinya ya, ini dia model lipat, bisa dilipat seperti ini. Mengingatkan saya pada Benelli TNT 25 ya, yang kemarin saya review. Untuk memakainya seperti ini, kita tinggal tekan tombol di sini. Nah ini. Oke, kita akan nyalakan apa saja sih info yang ditampilkan di panel info ini. Nah ini ya. Di sini ada penunjuk putaran mesin, limitnya di 8000 rpm. Lalu di sini ada jam, di sini ada tulisan Benda, di sini ada penunjuk kecepatan, di sini ada indikator traction control, di sini ada indikator netral, ABS, check engine, odometer, dan di sini ada sisa bahan bakar. Nah, biasanya itu kan untuk mengatur info panel ini kan dia pakai tombol fisik ya. Tapi di Benda V252C ini dia pakai sentuh loh. Nah di sini, ini kita bisa rubah di odometernya berubah menjadi trip meter. Sayangnya itu aja sih yang bisa dirubah. Untuk yang di sini, ini nggak tahu ya fungsinya untuk berubah apa. Soalnya nggak bisa digerakkan. Mungkin ini untuk mengatur jam ya. Coba saya tekan lebih lama. Nggak ada yang berubah ternyata. Seperti itu aja. Nah, bagaimana untuk suara mesinnya? Coba saya akan nyalakan ya. Nah, untuk suaranya seperti ini, kedengeran nggak ya? Coba nanti dipakai di audio asli kamera ini deh. Oke. Nah, tadi kan saya coba merubah untuk info traction controlnya ya. Ketika posisi mesin belum hidup, itu nggak bisa diatur. Coba posisi seperti ini, tetap aja. Gimana ya caranya ya? Ini di sini ada sih indikatornya. Cuman ketika saya tekan tombolnya di sini, itu nggak ada perubahan apa-apa. Oke, saya matikan. Oke, dan untuk harganya ya, motor ini
Ini on the road Jawa Timur di harga 79 juta berapa kemarin ya? 600 atau 400 gitu. Jelasnya di sini ya. Jadi untuk harga segitu sih dia lebih mahal ketimbang yang saudaranya V250 Fi. Tapi ya dengan fitur dan desain yang lebih oke sih menurut saya cukup worth it ya. Oh, ada yang ketinggalan. Ternyata di sini ini ada tempat untuk mengecas smartphone. Nah, di sini ya. Dia sudah USB jadi nggak pakai lighter ya. Lebih simple, lebih praktis gitu. Dan kita coba buka untuk joknya ya. Nah, kuncinya ada di sini. Kita akan colok. Bentar. Nah, seperti ini ya. Ini nggak ada bagasi sama sekali karena ya udah. Untuk bagian sini dia untuk penempatan aki dan kelistrikan lainnya ya. Di bagian belakang nggak ada. Jadi dia benar-benar nggak dibuat untuk praktis-praktisan. Yang penting desain, yang penting maco gitu deh. Nah, ini untuk joknya ya. Seperti ini. Oke, kita tutup. Oke, jadi seperti itu aja ya video review saya untuk Kiwi Benda V252C tahun 2023 ini. Ini ada dua varian warna sih sebenarnya. Ada warna hitam ini sama warna putih. Untuk putihnya seperti gambar berikut ini. Jadi kalau kalian ingin lihat langsung ya, terutama kalian domisilinya di Malang Raya, kalian bisa datangi Benelli di Panji Suroso, dekatnya Terminal Dasari. Ya lebih lengkapnya kalian bisa kontak lah ya, WhatsApp yang akan saya taruh di bawah di deskripsi seperti ini. Oke, jadi seperti itu aja ya video untuk kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @motowibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.